Tapi kalau P1, P2-nya ini besar, sampel kecil. Ada orang kalau misalnya saya ketemu jumlah sampelnya hanya 11, gimana ya Pak? Oh, kalau ketemunya, oke, ini Angel punya kasus ini. Dapat N11. Wah, selamat ya. Kamu penelitian cepat selesai nih. Oke, kalau kasusnya N11 bagaimana? Nah, biasa saudara lihat tuh nih ya. Biasanya kalau sampelnya dikit, biasanya itu kan sebenarnya kan jumlah sampel set itu sangat dihitung Z alpha, Z beta. Saran saya sih, kalau sampelnya cuma 11, tergantung ya. Kalau itu sampelnya stoknya banyak, terus yang penelitian yang dilakukan itu mudah, ya perbesarlah sampel size dengan cara ya ini alfanya diperkecil. Buatlah kalau bisa 1%, ya yang kecil aja. Ini ya sama, beta ya 1% aja. Coba simulasi, ya nanti simulasi pakai n-nya dapat berapa. Jadi saudara Z alpha, Z beta, ya nanti ini variabel mungkin ini nomor, ini pakai nomor 1. Terus ini apa kategori-kategori kayak cut-cut atau non-cut? Cut. Cut-cut, P1, P2, ya kan? Nanti N-nya berapa? Coba simulasi. Kalau dari referensi 1 Z alpha ya, pakai 1%, 0,01, 0,01, P1 berapa, P2-nya, N-nya mungkin berapa. Kalau yang pakai ini 0,05, 0,01, simulasi aja. Nanti bisa diperkecil. Saran saya itu sih. Atau yang kedua, kalau sampelnya, tapi gini, sampel 11 sih terlalu sedikit sih. Di rumah juga ini ya? Saran saya sih kalau sampelnya kalau terlalu sedikit, nanti itu bisa mainin itu sih. Bisa cari nilai P1, P2 sih. P2, P1, P2 yang referensi yang paling mendekati. Ya. Kalau sampelnya sudah dapatnya angka 11, ya ini minimal ya. Minimal amannya sih ya diwajibkan dikali 2. Ya. Biasanya ya secara statistik ya, ini sekali ya, ini saya bilang sebenarnya nggak ada pakem, tapi biasanya kalau kesepakatan statistik, N-nya sebaiknya di atas 30. Ya. Khususnya untuk penelitian yang cut-cut. Kenapa? Amannya sih lebih baik 40. Kenapa? Karena soal nanti akan membuat tabel 2x2. Ya, outcome-nya. Apalagi saudara penelitiannya kategori banyak lagi. 3. Wah, kan ini ya. Kenapa minimal 30? Atau sebaiknya amannya minimal 40? Karena ini pertimbangan ini. Ini A, ada B, ada C, ada D. Dalam analisis data, saudara nanti diharapkan A, nilai A yang terekspos dan yang sakit, yang terekspos tidak sakit, atau yang tidak terekspos dan sakit, atau yang ini D, itu jumlah masing-masingnya itu sebaiknya tuh tidak boleh ada 0. Ya, makanya amannya ini totalnya ini minimal 30. Ya. Angel itu ya, nanti bisa mungkin teman-teman di sini ada yang kasusnya kemarin siapa lagi mahasiswa konsultasi. Pak, ini kasusnya yang nggak tahu beruntung atau nggak beruntung ya. Dia dapatnya N-nya 3.000, Pak. Jadi mesti gimana? Wah, kalau 3.000 ambil aja. Saudara dia punya kepercayaan untuk bisa ambil data ya, tergantung ya. Kalau saudara punya misalnya yang saudara punya apa? Bisa dapat data responden sebanyak itu, ya kalau saudara punya akses, ya ambillah. Apalagi sekarang sifatnya online kan. Besar atau kecil ya tergantung saudara sih. Saudara punya akses atau enggak? Pertanyaan adalah akses. Kalau saudara dapat data aksesnya, maka 3.000 jadi kecil atau besar. Ya. Tapi yang pertanyaan yang mesti saudara tanyakan adalah apakah manageable atau enggak. Kalau itu enggak manageable, ya dengan status saudara sekarang ini masih manageable. Ya, nanti kalau kasus yang sampel terlalu besar 3.000, nanti mainin Z alpha-nya. Mungkin ini Z alpha kasusnya dibuat jadi 20%. Ini jadi 15%, ini jadi 20%. Nanti simulasi. N-nya berapa? Ini N akhir ya. N akhir seorang pastikan ini manageable. Dan waktu pengumpulan data yang ada itu cukup waktunya. Ya. Apalagi bisa dirubah. Ya ini P1, P2. Sebenarnya kalau referensi suruh ambil,
itu sangat menentukan jumlah sampel size. Ya, soalnya kan mungkin akan menghitung besar sampel kan ada P1, P2, ada yang pakai referensi 1, ya hasil sampelnya sebesar ini. Pakai referensi kedua, hasil sebesar apa? Ya, nanti kalau memang prinsipnya suruh mencari referensi yang paling mirip. Makanya saran saya sih kalau ada penelitian yang mirip pakai mahasiswa FKUPH, ambillah referensi dari kakak kelas saudara ya. Sekaligus saudara juga kuat ya, mengkuat daripada penelitian kakak kelas saudara. Itu dia punya karakteristik akan lebih mirip ya dibanding yang saudara ambil dari jurnal. Oke, itu ya, Angel. Kemudian ada yang tanya juga P1 dengan P2 ya. Kalau P1 P2 ini kalau perbedaan X1 dan X2 juga sebenarnya sama sih. Ya, ini kan sebetulnya kategorik, ini numeriknya. Kalau dua itu, kalau misal dua responden ini P1 P2-nya kecil, ini kalau kecil, maka otomatis sampel size akan besar. Ya. Artinya perbedaan surat P1 P2 proporsi yang diperbolehkan untuk berbeda kecil, sehingga butuh sampel yang banyak. Tapi kalau P1 P2-nya ini besar, sampel kecil. Ada orang memang penelitian ini memang contoh ya, ada hubungan antara merasa kenyang makan pagi dengan merasa kenyang. Ya iyalah. Kalau saudara bandingkan ada kelompok makan pagi sama kelompok tidak makan pagi. Kalau kelompok makan pagi, terus tanya kuesioner apakah merasa kenyang, ya jawabannya pasti akan lebih bagus. Artinya P1 P2-nya pasti besar. Sehingga untuk membuktikan hipotesis itu nggak butuh sampel besar, ya sampel kecil. Ya. Jadi saran saya nanti coba simulasi sih. Ya, saudara simulasi pakai referensi 1, referensi 2, referensi 3, Z alpha, Z beta, dapatnya berapa? Terakhir, pilihlah satu yang paling bisa jalan di lapangan. Ya, saudara mesti kira-kira estimasi kira-kira di lapangan nih, kira-kira stoknya ada atau enggak. Itu paling penting sih. Ya. Mesti perkiraan loh. Ya, tergantung sampelnya sih. Kalau penelitian sampel penelitian orang pada lupus, terus kriteria tertentu, wah, sampelnya di karakteristik yang di rumah sakit Siloam itu nggak ada, ya sebaik sih saudara coba pikir-pikir apa mungkin kriteria eksekusi juga yang terketat sih.